Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Puluhan warga mendatangi Mapolda Papua menuntut polisi terus mengusut dugaan kasus asusila yang dilakukan mantan Bupati Biak. Bawaslu Papua menemukan 700 TPS rawan di mana banyak pemilih dalam DPT tidak memenuhi syarat. Sulitnya mendistribusikan logistik pilkada di pedalaman. Puluhan warga mendatangi Mapolda Papua Senin kemarin. Mereka menuntut polisi terus mengusut dugaan kasus asusila sesama jenis terhadap anak di bawah umur oleh mantan Bupati Biak berinisial HAN. Sambil membawa spanduk dan pamflet, pendemo diizinkan berorasi di pintu gerbang Mapolda Papua. Mereka mengapresiasi Polda Papua yang telah melakukan penangkapan tersangka dan dibawa ke Mapolda Papua. Polda Papua didesak tidak memberikan penangguhan penahanan serta terus mengusut tuntas kasus itu. Untuk itu kami, komunitas Pemuda Papua Perubahan, menyatakan sikap kami mengapresiasi Polda Papua dan Polres Biak yang sudah bekerja profesional dalam penangkapan dan penetapan Han sebagai tersangka kasus asusila. 2. Pelaku asusila tidak dapat ampun, harus dihukum karena semua sama di mata hukum. Meminta Kapolri serius menangani kasus ini dan tidak terpengaruhi intervensi luar karena ini murni kasus asusila, kekerasan seks sesama jenis. Tindakan Han adalah pelanggaran berat baik dari segi adat, agama. Kasus yang menjerat Han adalah kasus kriminal murni dan bukan politisasi. Sehingga jangan kaitkan pelecehan seksual dengan pilkada serentak. Pengunjuk rasa diterima perwakilan di Reskrimum Polda Papua AKBP Abdullah Wahid. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Beni Adi Prabowo mengatakan saat ini tersangka sudah ditahan selama 20 hari ke depan. Polisi juga saat ini sudah memeriksa 7 orang saksi. Penahanan di Direktorat Tahti Polda Papua dan hingga saat ini masih proses pemeriksaan lebih lanjut untuk memeriksa ulang, mengambil keterangan kembali terhadap korban. Dari hingga saat ini sudah 7 orang saksi yang diperiksa termasuk korban berinisial RR yang sudah diambil keterangannya. Kemudian kita juga sudah melakukan fair terhadap korban dan juga asesmen psikologi terhadap korban. Dan memang dari hasil fair ada bukti kekerasan fisik. Nah, ada ancaman yang disampaikan oleh tersangka kepada korban pada saat melakukan kekerasan seksual terhadap korban, di mana korban sempat menyampaikan bahwa apabila tidak mengikuti maunya maka dia akan mencari orang untuk membunuh. Dugaan kekerasan seksual terjadi pada 9 November lalu. Korban berinisial RR mengaku dibawa ke sebuah rumah oleh pelaku dan mendapatkan kekerasan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ribuan guru di Merauke, Papua Selatan, mulai dari guru taman kanak-kanak hingga tingkat SMA, melaksanakan upacara bendera di markas Kodim 1707 Merauke, memperingati Hari Guru Nasional pada hari Senin. Guru adalah profesi yang mulia, namun tidak sedikit guru di Indonesia justru terseret kasus hukum. Dalam momen spesial ini, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Merauke berharap agar masyarakat menghormati profesi guru yang berperan penting
mendidik dan menciptakan generasi yang lebih baik. Melihat kembali persoalan guru yang seringkali berhadapan dengan hukum, itu semua karena persoalan sepele ya, karena guru ya mungkin karena tampar ya, guru karena marah ya, sekarang semua ya larinya ya, orang tua ya. Jadi guru sekarang banyak dipersoalkan tentang ya, karena kekerasan terhadap siswa ya. Tapi kalau kita lihat bahwa pembentukan karakter anak itu ya tidak semudah kita paling telapak tangan ya. Guru melakukan itu ada batas kewajaran ya. Batas kewajaran, tidak pernah melakukan kekerasan ya di atas itu ya, di atas itu ya. Sehingga dengan adanya kesepahaman antara Polri dengan pengurus PGRI pusat ya, PGRI minta supaya ke depan polisi betul-betul melindungi guru ya, melindungi guru ya, dengan adanya kekerasan yang dihadapi oleh para guru ya. Persatuan Guru Merauke berharap penegak hukum lebih bijak dan tidak semena-mena memproses guru yang terseret kasus hukum. Karena tidak sedikit dari mereka justru menjadi korban kekerasan dari orang tua murid. Hari Guru tahun ini mengangkat tema Guru Berdaya Indonesia Jaya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Merauke, Papua Selatan menyambut meriah pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang berlangsung hari ini. Di sejumlah tempat, warga bergotong royong membuat tempat pemungutan suara, seperti di salah satu gedung sekolah di Jalan Sumatera, Merauke. Sekolah Negeri Yapis Merauke dijadikan TPS bagi warga yang tinggal di Kelurahan Karang Indah, Merauke. Di halaman sekolah ini berdiri tenda untuk pemilih yang akan mencoblos. Di Kelurahan Karang Indah terdapat 14 TPS yang tersebar di 6 RT. Berapa banyak TPS yang ada di kelurahan ini, Pak? 14 TPS. 14 TPS. 14 TPS ya? Ya. Nah, dari 14 TPS ini berapa TPS yang menggunakan terop ini? Kelihatannya hampir semua. Hampir semua ya? Karena ada yang pakai gedung cuma 4, tetapi untuk pemilih datang harus duduk di luar, jadi kita harus buka yang kotak lagi. Nah, untuk setiap TPS itu ada pemilih ada berapa banyak di tempat ke situ, Pak? Sekitar 400 lebih sampai 500-an. Oh, gitu. Ya. Nah, untuk gedung-gedung yang digunakan gedung apa saja yang di Karang Indah ini? Akpel, terus SD Yapis ini, SD Yapis 2, kemudian rumah Pak RT Nusa Barong, ditambah dengan SMA 2. Gitu. Yang lain di halaman rumah warga. Ya, lupa ya. Tapi kira-kira untuk kekuatan TPS tersebut tidak akan terpengaruh ketika ada hujan besar atau mungkin angin kencang? Ya, sesuai dengan hasil survei kelihatannya aman-aman. Aman-aman saja, Pak ya. Ya, tidak becek. Pembangunan TPS semenarik mungkin untuk memikat warga agar mau memilih. Namun salah satu yang harus menjadi perhatian saat musim hujan saat ini, TPS harus kokoh sehingga tahan terpaan hujan dan angin. KPU Merauke berharap anggota KPPS memperhatikan hal tersebut agar tidak menimbulkan masalah. KPU menganjurkan agar TPS sebaiknya berada di dalam gedung. Kalau dari instruksi awal penyampaian kami kepada pada NEFO kami bahwa pembentukan KPPS itu harus menghindari resiko-resiko seperti itu, kehujanan, kebanjiran, dan angin. Kalau di kita kan angin yang cukup kencang sehingga akan membuat TPS bisa menjadi rusak. Himbauan kami begitu. Nah, kalau memang harus memakai gedung itu berarti hal baru yang harus ini karena kondisi TPS ini kan kondisi yang menyebar, artinya di lingkup warga tingkat RT RW di mana itu pemukiman dan belum tentu ada gedung di situ, gedung yang memadai, sehingga kebanyakan TPS itu dibangun artinya didirikan tenda, dibangun
atapnya dibikin entah dari baik seng maupun atau dari daun-daunan, karena sempatnya kan tentatif, ada temporary saja untuk satu hari itu, sehingga itu kondisi yang terjadi kita di lingkup Kabupaten Merauke ya, untuk TPS-TPS di terjauh. Kalau di dalam kota mungkin kita bisa kondisikan dengan gedung dan sebagainya, itu memungkinkan sekali untuk paling lambat kalau TPS itu kan paling lambat H-1 itu kan seharusnya sudah terbangun. Petugas KPPS sudah diarahkan untuk membangun TPS sehingga memasuki hari H itu sudah siap untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Sebagian besar TPS terbuat dari tenda dan berdiri di luar gedung sehingga riskan saat musim hujan. Jumlah TPS di Merauke sebanyak 415 TPS yang tersebar di 22 distrik dan 179 kampung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Pilkada serentak, Badan Pengawas Pemilu Papua memetakan kerawanan saat pemungutan dan penghitungan suara. Bawaslu menemukan 700 TPS rawan di mana banyak pemilih dalam DPT tidak memenuhi syarat. Komisioner Bawaslu Papua, Yofrey Piryamta, mengatakan untuk mencegah kerawanan, KPU akan berpatroli dan bekerja sama dengan masyarakat untuk memantau TPS rawan tersebut. Bawaslu Provinsi Papua mencatat ada 4 kabupaten yang memiliki indeks kerawanan tinggi dan perlu mendapat perhatian khusus, yaitu Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Sarmi, dan Kota Jayapura. Potensi kerawanan antara lain kekerasan terhadap penyelenggara pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara, keamanan penyelenggara, dan mobilisasi massa untuk mencoblos. Pemungutan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu Provinsi, KPU, pasangan calon dan pemerintah, aparat penegak hukum dan pemantau pemilihan, media, dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan yang demokratis. Provinsi melakukan strategi pencegahan diantaranya yang pertama, yaitu melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan. Yang kedua, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait kepentingan. Yang ketiga, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan yang keempat, kolaborasi dengan pemantau pemilu, kegiatan kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif. Sementara itu di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, ratusan kelompok penyelenggara pemungutan suara dari 4 kelurahan mengikuti BIMTEK Sirekap yang digelar di salah satu hotel. Tujuan BIMTEK untuk memantapkan para anggota KPPS tentang penggunaan aplikasi Sirekap. Komisioner KPU Mimika, Budiono, mengatakan aplikasi Sirekap wajib digunakan saat rekapitulasi untuk memudahkan pemantauan di setiap TPS. Jadi memang BIMTEK ini kita maksimalkan, mereka simulasi hari ini sampai tuntas juga. Jadi memang banyak kendala, mereka lupa password, terus HP-nya mungkin terhapus karena mungkin digunakan sama keluarganya dan segala macam gitu. Tapi alhamdulillah semua bisa jalan. Jadi mereka sudah paham cara pengisian. Nah, Sirekap ini kan sifatnya mendokumentasikan hasil di TPS. Sebenarnya itu saja prinsipnya. Jadi alat bantu untuk mendokumentasikan hasil gitu, sehingga KPU mulai dari PPD sampai dengan di KPRI kita punya data hasil secara digital. KPU menugaskan 994 KPPS yang akan bertugas di 497 TPS yang tersebar di 20 distrik. Hendra dan Igo melaporkan dari Kota Jayapura dan Mimika. Selama berjam-jam, petugas kepolisian Polres Merauke bergelut dengan medan berat serta hujan lebat di kawasan distrik Wam, Merauke, Papua Selatan untuk mengawal distribusi logistik pilkada. Sepintas mirip olahraga motocross. Untuk mencapai lokasi, petugas harus menempuh perjalanan selama 7 jam. Namun itulah tugas yang mereka emban
agar surat suara tiba di TPS. Begitulah sulitnya petugas polisi dalam mengawal logistik di Merauke, Papua Selatan, salah satu daerah di Indonesia yang memiliki medan yang sulit. Sementara itu di Provinsi Papua Barat Daya, pendistribusian logistik terus dilakukan sebelum pencoblosan. Dedikasi tanpa batas, itu kata yang tepat diapresiasikan kepada petugas dalam mensukseskan jalannya proses pilkada di Papua Barat Daya. Proses pengiriman logistik ke lokasi-lokasi yang sulit ditempuh dengan menggunakan sejumlah transportasi. Bahkan ada yang berjalan kaki, melintasi sungai, dan juga terpaksa bergelantungan dengan seutas kawat. Polisi melintasi sungai karena tidak ada jembatan di wilayah Kabupaten Tambrau. Bahkan ada distrik yang menggunakan helikopter. Semuanya sudah terdistribusi dari tanggal 22 ya, Kabupaten Sorong. 22 itu ada 17 distrik yang dianggap terluar dan terjauh. Kemudian 23 9 distrik. Kemudian terakhir kemarin 24 Ada yang pakai helikopter Pak, pakai di kabupaten lain Pak. Untuk Kabupaten Tambrau, Maibrat, apakah sudah semua? Yang menggunakan helikopter, moda transportasi udara adalah Kabupaten Tambrau, 7 distrik. 7 distrik itu adalah distrik Pososo, distrik Tobo, distrik Tindo, distrik Mia Selatan, distrik Kireres, kemudian distrik Manekar dan distrik Kasih. Itu semua pakai helikopter? Semua ada helikopter, baik distribusinya maupun penarikan. Semua ada helikopter. KPU memastikan seluruh logistik di TPS di Papua Barat Daya aman dan pemilih diimbau datang ke TPS tempat dirinya terdaftar. Muhammad Ridwan dan Topan melaporkan dari Merauke dan Tambrau. Salah satu distrik yang cukup rumit dalam pendistribusian logistik yaitu di distrik Ingguti, Kabupaten Merauke. Lokasinya cukup jauh, serta medan yang sulit dan sangat berbahaya menggunakan kendaraan. Kondisi ini membuat petugas pendistribusian logistik harus ekstra hati-hati dalam membawa seluruh logistik. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan apapun resikonya, logistik harus tiba di lokasi tepat waktu. Wilayah Angguti ini juga ada 7 TPS di sana. Ini juga cukup rumit karena teman-teman kami akan mendistribusikan ini. Jadi ke kampung-kampung itu menggunakan motor karena memang wilayahnya, karena sekarang sudah masuk musim hujan ya, jadi agak sedikit berat medannya. Kita punya pengalaman di Pileg dan Pilpres kemarin bahwa digeser H-7 dan sampai di distrik ini 4 hari, ada yang 4 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, sehingga teman-teman PPD, PPS maupun juga KPPS mempunyai waktu untuk sampai di TPS. Jadi prosedurnya demikian. Hingga Selasa kemarin distribusi logistik pilkada ke distrik Ingguti sedang berlangsung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Selasa kemarin mendistribusikan logistik pemilihan kepala daerah ke 5 distrik di Kota Jayapura, Papua menggunakan truk. Kelima distrik tersebut distrik Moratami, Abepura, Heram, Jayapura Selatan, dan Jayapura Utara. Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, melepas pendistribusian 1.150 kotak suara dari gudang logistik KPU Kota Jayapura untuk 575 TPS yang tersebar di 5 distrik. Kalau distribusi logistiknya sudah tiba, kita berharap juga tanggal 27 itu semua petugas yang akan ada di TPS itu jangan mereka lagi menjadi penghambat. Lambat, saksi-saksi, KPPS, atau siapapun yang ada bertugas di situ. Harus tunggu siapa tidak boleh. Sehingga jam 1 persis itu kita tutup kegiatan pemilu kada.
Mari kita berdoa bersama-sama seluruh warga kota di kota Jayapura supaya situasi pemilu kada ini berlangsung aman. Pastikan bahwa tanggal 27 saudara yang punya hak suara datang ke TPS dan coblos. Satu suara Anda menentukan pembangunan kota Jayapura dan Papua. Setelah tiba di distrik, logistik pilkada akan disimpan di gudang kantor distrik dengan pengawalan ketat aparat kepolisian resor kota Jayapura. Distrik terjauh di Moso, Maratami. Bagaimana KPU memastikan tidak adanya pencoblosan terlebih dahulu seperti yang ditekankan Pak Soilai tadi? Ya, harapan kami dan harapan seluruh masyarakat kota Jayapura berharap bahwa semua pemilu dapat berjalan dengan baik, aman, damai, tertib, dan tepat waktu. Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura menyiapkan 575 TPS yang tersebar di 5 distrik dengan jumlah DPT mencapai 289.000 lebih pemilih. Pemerintah Kota Jayapura mengajak masyarakat yang sudah masuk daftar pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, KPU memastikan logistik Pilkada sudah tiba di Tembagapura. Ada 14.000 lebih pemilih di distrik Tembagapura yang akan mencoblos hari ini. 16 TPS di distrik Tembagapura sebagian besar adalah pekerja tambang yang akan memberikan hak suaranya. Hendra dan Igo melaporkan dari Kota Jayapura dan Mimika. Polres Mimika mengantisipasi adanya gangguan kelompok kriminal bersenjata di 3 distrik saat pencoblosan dan rekapitulasi. Wakapolres Mimika Kompol Hermanto mengatakan 3 distrik yang masuk daerah rawan KKB pada pemilihan kepala daerah serentak, diantaranya distrik Alama, distrik Jita, dan distrik Jila. Polres Mimika menambah anggota di 3 distrik itu. Pendistribusian logistik hari ini di pesisir. Kemudian tadi pagi, dini hari tadi di pesisir, Kutai Buru, Kokonau, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Agimuga. Untuk yang di wilayah pegunungan, Jila, Hoya, Alama, Bela, pakai helikopter. Di Alama dengan Jila dimasukkan ke Bela. Di sana yang di BK Brimob itu Jila, Agimuga, sama Jita. Satu ribu itu 10 orang. Sekitar 20 lah sama Brimobnya. Kalau Alama, Jila itu digabung Brimob 1.000 aja. Ya, Agimuga 1.000, Jita 1.000. Polisi yang bertugas di wilayah rawan diimbau waspada dan melaporkan setiap kejadian yang berpotensi adanya keributan ataupun teror kelompok bersenjata. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan. Polres Mimika mengerahkan 350 personel mengamankan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Mimika. Pelantikan yang berlangsung di gedung DPRD itu dijaga ketat untuk mengantisipasi adanya protes caleg gagal. Setiap tamu undangan yang mengikuti pelantikan wajib menunjukkan undangan. 35 anggota DPRD Mimika dilantik untuk periode 2024-2029. Yang dilibatkan kurang lebih 300 personil itu dari TNI Polri. Di dalam ada yang tertutup juga. Lancar kebetulan juga dari undangan yang diundang sekitar 1.000, kemungkinan berkurang kelihatannya nggak sampai 1.000 datang yang undangan dari luar ya. Ini akan masuk sesuai dengan permintaan dari panitia. Tapi rata-rata semua bawa. Ya. Tapi ada yang di VIP, ada yang di mana? Di luar hotel biasa. 35 anggota DPRD baru diharapkan bekerja maksimal sesuai dengan fungsinya, yaitu mengawasi kinerja pemerintah, membuat undang-undang, dan membuat rancangan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.